Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, orang-orang yang beriman, adalah sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan bukan hanya sekedar kewajiban yang harus kita tunaikan, tetapi perintah yang Allah sampaikan tentu ada nilai maslahat yang akan kita dapatkan baik itu di dunia maupun di akhirat. Inilah kita bertanya pada diri kita, kenapa Allah memerintahkan kita untuk ibadah seperti salat dan puasa yang akan kita jalani? Karena baik ibadah salat maupun puasa tentu akan ada banyak nilai maslahah yang terkandung di dalamnya. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kalau di dalamnya tidak ada manfaatnya. Sebagaimana tidak mungkin Allah melarang kita terhadap perkara yang dicegah kalau di dalamnya tidak ada mudarat. Maka sebagaimana perintah puasa yang tahun ini kita kembali bertemu dengan tamu yang mulia, tamu yang memberkahi kita semuanya, yaitu Ramadan Mubarak, adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu adanya Allah masih memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka puasa yang sebagaimana kita tahu secara lughawi dan juga secara istilahi kita maknai bahwa misal puasa secara harfi ataupun secara bahasa diartikan al-mana', yang artinya mencegah. Sementara yang diartikan puasa dari perspektif istilah adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, kal akli wasyurbi wal jima', yaitu seperti makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari adalah dari perspektif puasa secara kefikihan yang kita tahu. Tetapi makna yang terkandung di dalamnya adalah sesungguhnya kenapa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan itu adalah agar kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik dari madrasah Ramadan. Maka kalau kemudian Ramadan diibaratkan seperti madrasah, maka di dalamnya ada kurikulum, di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang harus kita ikuti agar saat ketika nanti di akhir sesi perkuliahan ataupun dari sesi pembelajaran dari madrasah Ramadan, kita dinyatakan sebagai orang yang lulus ujian dengan predikat yang memuaskan, yaitu dengan predikat derajat muttaqin sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ta'azakumullah. Di antara hikmah yang kita dapati dari puasa secara maknawi, misal kita bisa lihat dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair, bahwa salat 5 waktu, kemudian salat Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, itu akan mampu menutupi dosa-dosa kita selama dosa-dosa besar dijauhi. Artinya bahwa puasa Ramadan yang kita jalani selama 1 bulan full ke depan adalah hal yang bisa kita lakukan untuk mengharapkan maghfirah, ampunan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita fahami kan ada hukum kausalitas, bahwa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu maka harus dimulai dengan usaha, harus diawali dengan sebuah proses. Maka ketika proses yang kita jalani untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan proses itu disebut dengan puasa yang kita jalani, maka hal ini mudah-mudahan ada sesuatu yang kita harapkan di ujung jalan, di akhir madrasah Ramadan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Maka sebuah pertanyaan, kalau Allah sudah memberikan ampunan kepada kita, maka reward apa yang Allah akan berikan kepada kita? Tentu kalau kemudian kita melihat dari apa yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133 hingga 134, bahwa Allah akan memberikan surganya kepada mereka orang-orang yang bertakwa, sementara puasa diwajibkan untuk bisa sampai pada predikat menjadi orang yang bertakwa. Maka ketika Allah sudah memberikan predikat itu kepada kita, Allah sudah memberikan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan, maka tentu Allah katakan wa'iddat lil muttaqin, bahwa
Allah sediakan surga bagi mereka orang yang bertakwa. Dan bukankah itu yang kita cita-citakan semenjak sekarang ketika kita berada di dunia, bahwa segala upaya yang kita lakukan baik dari dalam qalbu, dari dalam hati kita, yaitu amalan-amalan batin seperti iman kita kepada Allah, tawakal kita kepadanya, khauf kita kepadanya, lalu amalan-amalan anggota tubuh, amalan zahir dari puasa yang kita kerjakan, dari salat yang setiap hari kita kerjakan, semua itu hanya satu dengan fokus tujuan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang kita dapati dari sisi yang lain, dari sisi ukhrawinya. Sementara dari sisi ukhrawi yang lain juga kita mendapatkan bahwa sistem pembelajaran yang ada pada bulan Ramadan, yaitu puasa yang kita kerjakan, adalah untuk mengekang keinginan-keinginan kita untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya itu tidak dilarang. Contoh seperti makan dan minum seperti yang biasa kita kerjakan. Apakah itu haram? Tentu tidak. Tapi kenapa di bulan Ramadan ini menjadi terlarang? Kenapa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan? Walaupun sebelumnya itu perkara yang boleh, atau setelah Ramadan juga perkara yang boleh. Karena dilarangnya itu sesungguhnya adalah untuk melatih diri agar kita punya konsep yang jelas bahwa tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu serta-merta boleh untuk kemudian kita kerjakan. Maka ada aturan-aturan yang kemudian perlu kita perhatikan. Ada aturan-aturan yang secara usually terbiasa untuk kemudian kita kerjakan. Bahwa ada perintah yang harus kita kerjakan, ada larangan yang harus kita jauhi. Maka ketika seorang mukmin melakukan hal yang demikian dengan standar yang sudah Allah tetapkan, maka inilah yang sebetulnya dikatakan sebagai predikat orang-orang yang bertakwa, karena ia memperhatikan rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian sesungguhnya efek yang paling besar, bahwa mukmin yang terbiasa puasa, baik itu puasa tatawu ataupun puasa wajib, dia akan mudah untuk mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Sementara yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, bahwa nafsu itu memang senantiasa mengarahkan kepada keburukan. Maka kalau kemudian nafsu yang ada pada jiwa, pada diri kita bisa dikendalikan dengan iman, iman itu sebagai rambu-rambu dalam kehidupan untuk bisa mengendalikan nafsu yang ada pada diri, maka nafsu itu akan sampai pada tempatnya, sampai pada tempat yang diperbolehkan oleh Allah, sehingga pada akhirnya kita hidup di dunia penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, dan di akhirat Allah jamin kepada kita, setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kemudian Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan, wa yubasyirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati a'tadna lahum ajran kabira, bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang beriman. Siapakah mereka orang yang beriman? Yang senantiasa mengimplementasikan keimanan mereka dengan amalan-amalan saleh. Maka Allah katakan, a'tadna lahum ajran kabira, maka kami sediakan kepada mereka pahala yang besar. Pahala itu bisa saja Allah berikan di dunia, dan Allah berikan pembalasan kebaikan yang lunas ketika nanti berada di akhirat. Maka ma'asyiral muslimin, na'azakumullah, selama kesempatan ada di hadapan kita, selama kekuatan masih menyertai dalam jisim tubuh kita, maka mari kita manfaatkan kesempatan ini, kita manfaatkan kesehatan ini untuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara berpuasa selama bulan suci Ramadan. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita mintakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin, wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah, inilah yang bisa kita bahas, yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari kultum, dari tausiah singkat yang bisa menyadarkan dan memahamkan diri kita masing-masing. Kemudian kalau di antara jamaah, di antara hadirin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan, maka bisa ditulis di kolom komentar dan nanti akan disampaikan dari panitia ataupun dari tim untuk disampaikan dan dibuatkan video keterkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya. Kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insyaallah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sodakohnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, fastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Teman-temanku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas seizinnya lah kita dapat menikmati nikmat dari bulan suci Ramadan kali ini. Dan tak lupa kita panjatkan salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku semua, pada kesempatan kali ini, seperti yang kita tahu bahwa di bulan Ramadan kali ini banyak amalan-amalan yang dapat kita kerjakan untuk menambah pahala kita. Namun hanya satu amalan saja yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yakni zikir. Zikir adalah salah satu amalan yang paling sering kita dengar, namun paling sering kita juga abaikan. Padahal sayang sekali jika kita mengabaikan amalan ini, karena sesungguhnya zikir dapat membuat kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat.
Bahkan dalam salah satu hadis Nabi diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyiti." Yang artinya, perumpamaan antara orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan yang tak berzikir kepada Rabb-nya adalah bagaikan orang yang hidup dan mati. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita tahu betapa besar perbedaan antara orang yang senantiasa berzikir dan yang tidak. Orang yang senantiasa berzikir cenderung selalu mengingat bahwa ada Allah lah yang menjaganya, bahwa ada Allah pelindung semuanya, pengatur semuanya, dan bahwa ada Allah lah sebagai baik penolong ketika ia ditimpa musibah. Namun di sisi lain, orang yang tidak berzikir cenderung kufur kepada nikmatnya, cenderung tidak mengingatnya bahkan, dan baru kembali mengingatnya lagi ketika tertimpa musibah saja. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, teman-temanku semua, marilah kita mulai membiasakan diri untuk senantiasa berzikir setiap saat, walau hanya 2 kalimat. Sebagaimana seperti hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, wa habibatani ila rahmani." Yang artinya, 2 kalimat yang ringan diucapkan namun berat di timbangan dan dicintai oleh Yang Maha Pengasih, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adimi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah jika ada yang salah. Yumkin faqad hadza minni wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ذلك